Shalom, salam damai dan sejahtera untuk saudara sekalian dimanapun berada. Kita kembali bersyukur atas segala pertolongan dan penyertaannya. Hari ini saya kembali melanjutkan wawasan dunia, terlebih khusus wawasan dunia Kristen. Kalau kita berbicara tentang wawasan dunia Kristen, maka kita memiliki basisnya, yaitu Alkitab. Hanya kita mesti tahu bahwa orang Kristen meyakini Alkitab adalah firman Tuhan. Memang ada banyak orang yang meragukan, tapi itu tidak membuat goyah hati saya dan banyak orang lain di seluruh dunia yang meyakini bahwa Alkitab adalah firman Allah, firman Tuhan yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, yang di dalam keberadaannya, pengajarannya, pengertiannya tidak ada kesalahan. Nah, kita mulai dengan wawasan dunia Kristen yang berbasiskan Alkitab. Mengapa kita membutuhkan pengertian ini? Karena memang di dunia ini ada banyak wawasan dunia. Dan saya sudah sampaikan pada room live TikTok sebelumnya bahwa memang tiap orang punya wawasan dunianya. Mengapa dia punya wawasan dunia atau menghidupi wawasan dunianya? Karena memiliki pengetahuan, memiliki pengalaman, memiliki keyakinan. Sehingga setiap orang, suka atau tidak, senang atau tidak, dia akan memiliki wawasan dunia. Ketika berhadapan dengan realita atau kenyataan sehari-hari, maka orang itu akan mengungkapkan sikapnya, pendapatnya, tindakannya. Nah, itu dipengaruhi oleh wawasan dunianya. Nah, bagi orang Kristen, wawasan dunianya itu dipengaruhi oleh Alkitab. Maka ada yang menyebutnya adalah Biblical Christian Worldview, karena berasaskan pada ajaran Alkitab. Yang dimaksud dengan ajaran Alkitab adalah keseluruhan pengajaran dari Kejadian sampai Wahyu, yang tidak terpotong-potong dalam satu kesatuan yang utuh. Ya, kita melihat di dalam seluruh wawasan dunia ada 5 unsur yang mana kita pastinya berhadapan dengan hal itu. Unsur pertama disebut realitas. Jadi realitas itu adalah suatu keberadaan, baik yang ontologis ada di dalam benak pikiran kita, maupun secara historis dan aktual yang ada di luar benak pikiran kita. Ada yang disebut epistemologis, di mana seseorang ingin mengetahui melalui observasinya, inventarisasinya, identifikasinya, sampai investigasinya tentang hal-hal apa yang ada di dalam alam semesta ini. Ini yang nanti mendorong setiap orang dan beberapa orang, bahkan sekelompok orang untuk mempelajarinya, yang menghasilkan suatu ilmu pengetahuan. Ini epistemologis, untuk menemukan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam alam ini, untuk mendapatkan sesuatu yang penting dan berguna untuk kehidupan manusia. Yang ketiga adalah aksiologi. Bagaimana sikap, tindakan, prinsip kehidupan dari seseorang itu menentukan bahwa realitas itu, kenyataan itu baik atau buruk, dapat memiliki kualitas moral atau tidak. Itu yang disebut aksiologi. Jadi value, nilai-nilai yang ada di dalam sebuah realitas. Dan yang berikutnya adalah antropologi, yaitu kemanusiaan. Siapa itu manusia? Dan yang terakhir adalah teologi, mengenal yang mencipta. Nah, 5 unsur atau 5 elemen wawasan dunia ini sebenarnya sudah banyak dikupas, diajarkan, dijelaskan oleh banyak ahli. Nah, kalau kita mau menelusuri dari cara pandang Alkitab atau Christian Worldview di dalam Alkitab, maka kita menemukan setidaknya di dalam Alkitab mengenai realitas adanya pencipta dan ciptaan. Pencipta pada dirinya yang maha, yang tak terbatas, dan keberadaannya tak terhampiri tapi mau menyatakan diri. Keberadaannya sangat misteri tetapi bisa kita pikirkan. Nah, itu pencipta. Yang kedua, di dalam kenyataan ada suatu ciptaan. Ciptaan kita bisa pelajari, kita bisa telusuri, kita bisa ceritakan, kita bisa deskripsikan tentang apa itu materi, padat, gas, cair, tentang tumbuhan, tentang binatang, tentang manusia, bahkan tentang malaikat dan roh-roh lain.
Nah, itu menjadi suatu realitas. Jadi di dalam biblical worldview kita mengetahui ada yang namanya pencipta dan ciptaan. Nah, ketika kita lihat pencipta dan ciptaan, maka kita yang diberikan kapasitas berpikir, diberikan suatu tugas untuk mengelola bumi, maka kita mencoba untuk menelusuri materi ini padat, cair, gas, perlu tidak dibuat sesuatu yang bermanfaat. Nah, biasanya seseorang akan berupaya untuk apa? Untuk menemukan, mencari, mendapati apa sebenarnya yang ada di dalam materi-materi itu, baik yang padat, gas, cair, lalu dirumuskan. Ya, biasanya menghasilkan berbagai ilmu pengetahuan seperti geologi, kemudian nanti belajar tentang lapisan-lapisan bumi, mengenai berkaitan dengan benda-benda yang ada di alam ini, yang cair, yang gas, semuanya dipelajari menjadi ilmu pengetahuan. Dan ini menarik karena kita diberikan kapasitas untuk mendapatkan berbagai prinsip hukum yang ada di dalam materi. Ya, apakah materi disebut makhluk hidup? Tentu jawabannya tidak. Tetapi ketika seseorang mempelajari udara, mempelajari air, mempelajari api, mempelajari tanah, dan lapisan-lapisan ini, wah, sungguh memberikan seseorang itu kemampuan, ya kan? Kemampuan untuk menemukan, oh, ini saya harus pelajari. Itu namanya materi. Nah, lebih lanjut di Alkitab dijelaskan bahwa ada ciptaan tumbuhan dari yang paling kecil sampai yang paling luar biasa. Saya pernah ke Kalimantan pada tahun 1997 ya, 96-97, dan saya pernah mengunjungi hutan lindung yang di sana yang begitu luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Itu ada pohon yang kalau kita mau rentangkan tangan kita untuk 8 orang dewasa itu nggak perlu. Jadi nggak cukup, bisa 10 orang baru bisa. Nah, itu pohon-pohon besar, pohon raksasa. Tapi ada pepohonan atau tumbuhan yang paling kecil, spora, jamur, dan segala macam di bawahnya. Nah, itu kita pelajari. Jadi ada orang yang ahli di bidang botani, ada yang ahli di bidang anggrek, ada yang ahli. Jadi diketahui, oh, prinsip-prinsip pertumbuhan ini, akar tunggang atau akar serabut ini berbuah atau dia umbi, dan sebagainya. Nah, itu ada proses pembelajaran. Jadi setiap orang akan coba menemukan kebenaran-kebenaran yang ada, lalu mendapatkan prinsip, lalu ditulis menjadi ilmu pengetahuan. Bayangkan saudara, kita bisa dapatkan itu sekarang melalui cara-cara yang sederhana karena kita sudah diberikan akses. Misalnya kita ketik di Google, atau kita bisa ketik di AI, Artificial Intelligence. Saya baru-baru ini belajar bagaimana menggunakan ChatGPT. Lalu saya ketik itu di ChatGPT, misalnya tentang tumbuhan paling terbesar di dunia. Nanti akan dapat data-datanya lengkap. Dan menarik sekali karena kita punya teknologi sekarang mengalami satu perkembangan yang jauh lebih pesat. Bukan hanya 4.0, sekarang sudah 5.0, bahkan mungkin akan muncul lagi 6.0. Ada kemajuan-kemajuan. Itu karena apa? Realitasnya, ciptaan yang sangat kreatif ini, yaitu Anda dan saya, kita manusia, itu coba menemukan lagi. Nah, itu baru dalam tumbuhan. Bagaimana dengan binatang? Dari mulai kita lihat binatang yang bisa kita pelihara, binatang yang bisa kita manfaatkan susunya, kulitnya, dagingnya, bahkan binatang yang dapat kita latih. Wah, luar biasa kan? Ada binatang yang bisa kita latih. Ya, ada anjing, saya punya peliharaan anjing, itu bisa kita latih. Bagaimana dia nanti menghadapi tikus, bagaimana menghadapi orang jahat, jadi sudah dilatih. Tapi juga ada burung yang bisa kita latih atau yang meniru. Nah, itu dunia hewan dipelajari. Itu kenyataannya. Jadi menghasilkan ilmu pengetahuan, merumuskan, oh, bagaimana ya menghubungkan antara kuda dengan zebra, kemudian dengan binatang yang sejenisnya. Nah, itu menjadi suatu pembelajaran. Nah, itu adalah berkaitan dengan hewan. Lalu dengan manusia lebih kompleks lagi. Jadi saudara sekalian, kalau kita ingin mempelajari realitas itu makin ke atas, makin kompleks. Prinsipnya, pengertiannya, keragamannya, keunikannya itu makin kompleks. Jadi kalau saudara lihat bagaimana manusia itu luar biasa kompleksnya. 8 miliar lebih penduduk dunia ini dan 280 juta lebih penduduk Indonesia ini, masing-masing punya keunikan. Tiap individu, tiap kelompok, tiap komunitas, tiap etnis, tiap satu tempat itu memiliki kekompleksan. Karena itu ini adalah keniscayaan. Jadi saudara, kalau mempelajari tentang manusia itu tidak cukup 1 hari, bahkan tidak cukup hanya belajar dari buku, dari artikel, dari hasil penelitian. Kita perlu hidup sebagaimana manusia hidup adanya. Nah, ini penting. Jadi di sini bicara realitas manusia. Ini yang paling kompleks. Bagaimana manusia berhubungan dengan sesamanya. Apalagi sekarang sudah menggunakan teknologi digital. Dengan menggunakan media sosial,
tidak lagi media cetak, bergeser mulai dari media cetak ke media audio video, ya. Kemudian media elektronik itu maksudnya dari radio, televisi, kemudian TV kabel dan sebagainya sampai ke dunia maya, ada ya web dan sebagainya sampai ke dunia sosial. Media sosial berkembang pesat dengan beragam platform yang ada. Wah, luar biasa bukan kalau kita bisa memanfaatkan dan kita bisa berinteraksi dengan orang yang jauh di sana dan kita bisa bertukar pikiran. Nah, itu memperkaya kehidupan manusia, peradaban manusia. Sayangnya banyak orang yang menggunakan semua buatan manusia ini bukan untuk memperkaya peradaban, tapi merusak, mencela, menghina, melakukan hal-hal buruk, bahkan ada yang menggunakan untuk kejahatan. Nah, tidak demikian saudara ya. Kalau kita sebagai orang Kristen, saya sebagai orang Kristen, maka saya akan menggunakan media-media yang ada sebaik-baiknya untuk kehidupan bersama di bumi ini. Nah, itu bicara manusia. Bagaimana dengan malaikat? Wah, itu jauh lebih rumit lagi kita menjelaskannya, karena itu bukan berada di dalam komunitas kita. Memang dia ada di sekitar kita, tetapi kita tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa kita. Nah, ini dunia roh. Dunia roh ini biasanya lebih cenderung orang menganggapnya dunia mistis, dunia kuasa-kuasa yang ada di udara. Tetapi kita harus tahu apa yang dijelaskan di sana. Nah, ini adalah berbicara tentang kenyataan yang kita selidiki menjadi epistemologis. Jadi lihat ya, ada 3, 4, 5 unsur tadi ya. Ada metafisis, ada epistemologis, kemudian nanti aksiologis. Bagaimana seseorang memberi penilaian materi ini, tumbuhan ini, hewan ini, manusia ini, malaikat atau roh ini dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dinilai, ini baik atau buruk. Dinilai, good or bad, evil or ya, sesuatu yang good gitu ya, good and evil. Apa yang mesti kita lihat? Nah, kita menilai. Nah, khususnya kita lebih mudah menilai sesama manusia ketika kita ngobrol, ketika kita bicara tentang A dan B, ketika kita merespon suatu peristiwa, kita mudah menilai. Tapi bagaimana kita menilai itu komprehensif? Kok bisa ya kalau orang itu saya nilai benar atau saya nilai poinnya segini, ada nggak data komprehensif? Nah, jadi mengevaluasi wawasan dunia seseorang itu perlu. Maka perlu adalah suatu upaya mengevaluasi secara konkret, secara komprehensif. Bagaimana menilai sebuah pendapat, sebuah pernyataan, sebuah peristiwa, sebuah tindakan secara komprehensif? Maksudnya secara komprehensif bagaimana? Begini, ada orang mengatakan A, B, C, D. Idenya ada, jadi kita lihat idenya. Saya akan melakukan seperti ini, seperti ini. Idenya bagus sekali. Tetapi ternyata dia tidak melakukannya. Itu namanya tidak koresponden. Jadi sebuah wawasan dunia yang kenyataannya tidak koresponden antara gagasan dengan fakta kehidupannya, itu namanya tidak koresponden. Maka tidak ada kebenaran di dalamnya. Jadi kalau ide, gagasan, misalnya saya akan membangun negeri ini, saya akan berikan biaya gratis ini dan itu ide yang bagus, tapi realitanya tidak demikian, maka omongannya itu tidak benar. Maka itu namanya tidak koresponden antara ide dengan gagasan, tidak koresponden. Misalnya, saya mencintai istri saya atau saya mencintai anak-anak saya. Kenyataannya, tiap hari tetangganya mendengar perkelahian, pertengkaran, pertikaian. Jadi antara ide tentang saya mencintai dengan kata-kata dan fakta itu tidak koresponden, tidak ada koherensi. Itu namanya tidak benar. Jadi sebuah nilai itu benar, baik atau tidak dilihat dari mengevaluasi semuanya itu. Yang kedua adalah bagaimana mengevaluasi bahwa itu benar. Kita lihat fakta yang satu dengan fakta yang satu dengan fakta yang satu tidak kontradiksi. Jadi ada paradoks, ada satu kesinambungan, koherensi, maka itu membuat apa? Membuat sebuah pembuktian bahwa iya ini benar. Kalau seorang ibu itu memberikan kasihnya kepada anak, lalu dia menolong anaknya, kemudian memberi pengantaran kepada anaknya ke sekolah, atau memberi pendidikan, lalu di rumah dia bilang, dia ada fakta-fakta bahwa memang dia adalah seorang yang mencintai anaknya. Jadi ini fakta, bukan data. Bedanya data dan fakta, apa data itu kumpulan tulisan, itu kumpulan daripada angka-angka, kumpulan dari sebuah penemuan-penemuan, tapi tidak faktual, tidak konkret dimanfaatkan. Nah, ini yang tidak baik gitu ya. Jadi saudara sekalian, bagaimana kita bisa mengevaluasi bahwa pikiran dia, perbuatan dia, dan tindakan dia, dan apapun yang dia lakukan adalah benar? Evaluasi, koherensinya bagaimana? Lalu setelah korespondensinya sudah kita ketahui, korespondennya sudah kita pahami,
koherennya kita bisa uji. Lalu yang ketiga adalah bermanfaat tidak apa yang dilakukannya, apa yang dikatakannya bagi orang lain. Bisa jadi orang lain yang mendengar, mengetahui itu tidak bermanfaat sama sekali. Seperti misalnya saya sekarang sedang menjelaskan tentang wawasan dunia. Kalau nggak bermanfaat, pasti orang bilang akan skip, akan lewat begitu saja. Nah, ini menjadi kesulitan besar. Bagaimana yang idenya bagus, koresponden, yang idenya objektif, koheren, dan benar, tetapi tidak bermanfaat. Banyak seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan itu? Nah, itu namanya sesuatu perjuangan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi saudara yang kekasih, kalau kita bisa memperhatikan bagaimana kita mengerjakan tugas tanggung jawab ini untuk mengevaluasi wawasan dunia. Nah, di dalam kekristenan, kita mengetahui bahwa basisnya adalah 4 hal. Yang pertama, bahwa manusia, semua yang ada ciptaan itu tunduk pada sistem kehidupan yang dicipta oleh Sang Pencipta. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa manusia diberikan kemampuan untuk menggunakan akal budi, menggunakan relasinya, menggunakan kemampuannya untuk mengelola bumi. Itu yang kedua. Yang ketiga, manusia diberikan satu sikap moral being untuk menentukan ini baik atau ini buruk. Yang keempat, manusia diberikan kapasitas untuk bekerja sama dengan sesama, membangun peradaban. Yang kelima, manusia harus menyadari tanggung jawabnya bukan hanya kepada diri, kepada sesama, kepada lingkungan, tetapi kepada Tuhan Allah. Jadi ini kompleksitasnya. Jadi itu bagian dari apa yang biblical worldview yang dituliskan menjadi prinsip daripada worldview orang Kristen. Lalu bagaimana kita melihat perjalanan sejarah manusia? Maka kita akan tahu dalam perjalanan diri manusia ternyata ada 4 paling tidak di dalam kehidupan yang diajarkan dalam Alkitab. Ada 4 hal yang kita lihat. Ada penciptaan, saya, saudara, kita semua adalah ciptaan. Yang kedua, ada kejatuhan. Memang kita orang berdosa. Siapa yang tidak berdosa? Tidak ada. Siapa yang tidak pernah berbuat jahat? Tidak ada. Siapa yang semuanya benar? Tidak ada. Jadi itu fakta. Fakta bahwa kita orang berdosa. Fakta kita ciptaan. Fakta kita orang berdosa. Yang ketiga, di dalam Alkitab diajarkan juga tentang adanya yang disebut dengan penebusan. Bagaimana seorang itu bisa mendapatkan kelayakan, mengalami suatu kehidupan yang dibaharui akal budinya, karakternya, tindakannya. Maka perlu penebusan. Nah, penebusan itu apakah usaha manusia sendiri? Ada memang, tetapi gagal terus. Apakah itu adalah sebuah upaya untuk berbuat baik? Ada memang, tapi kenyataannya gagal terus dan tidak mampu untuk berbuat baik seperti standarnya Sang Pencipta. Maka perlu penebus. Siapa yang menebus? Bagaimana kita ditebus? Bagaimana caranya menebus? Nah, itu diatur, dijelaskan di dalam Alkitab, yaitu di dalam dan melalui Kristus. Itu keyakinan orang Kristen, itu worldview-nya orang Kristen. Yang keempat adalah bagaimana akhir dari sejarah manusia ini, sejarah bumi ini, sejarah dunia ini. Maka nanti ada namanya yang disebut penyempurnaan. Nah, 4 narasi yang ada dalam Alkitab itu menjadi basis worldview. Ketika saya bertemu dengan seseorang, maka kita harus tahu dia juga ciptaan, saya juga ciptaan. Levelnya bisa beda. Dia mungkin presiden, dia mungkin menteri, dia mungkin big boss perusahaan, mungkin dia atasan saya, mungkin dia kolega saya, mungkin dia mahasiswa saya, mungkin dia rekan kerja saya, mungkin dia bawahan saya. Yang pasti dia sama dengan saya, ciptaan. Yang kedua adalah kita sama-sama orang berdosa. Jadi jangan berharap banyak dengan manusia berdosa, apalagi mengidolakannya, apalagi mempopulerkan menjadi sosok yang sangat dipentingkan gitu. Tidak. Sama-sama orang berdosa. Cepat atau lambat setiap orang akan mungkin berdosa. Nah, itu bagian yang paling perlu diketahui. Yang ketiga, apakah yang saya ajak ngobrol ini, apakah komunitas di mana saya berada ini adalah orang-orang yang sudah mengalami penebusan? Jika belum, bagaimana sikap saya? Apakah saya menghina? Jawabannya tidak. Apakah saya melecehkan? Jawabannya tidak. Apakah saya meremehkan? Jawabannya tidak. Lalu bagaimana saya mengerjakannya? Maka saya merangkul, membangun persahabatan. 1 musuh itu terlalu banyak, 1000 kawan itu terlalu sedikit. Jadi ada sikap menghargai. Sebagai orang yang mengalami penebusan di komunitas tertentu, saya boleh bersuka cita, saya bersorak-sorai. Tetapi di komunitas yang tidak percaya, bagaimana? Maka saya harus menjadi saksi di sana, menyaksikan kebaikan, kebenaran, kasih, keadilan, dan kesucian. Ini hal penting. Baru yang keempat, yaitu bagaimana saya memberikan harapan-harapan di dalam hidup saya. Saya yakin bahwa masa depan jauh lebih baik. Walaupun kenyataannya iklim makin kacau balau, cuaca, kondisi alam yang semakin rusak,
tetapi selalu ada harapan di masa depan. Pandanglah pada apa yang dirancang Tuhan yang baik. Nah, itu adalah bagian pandangan Alkitab atau biblical worldview yang berkaitan dengan realitas, epistemologis, aksiologis, antropologis, dan juga satu lagi yang namanya teologis. Jadi dari bagian-bagian ini saya percaya bahwa Anda dan saya bisa memahami pengertian ini. Kiranya Tuhan menolong saudara untuk memahami tentang wawasan dunia Kristen yang berbasiskan ajaran Alkitab. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Nah, sekarang giliran saya memberikan kesempatan Anda bertanya apa saja. Saya akan masuk ke dalam wawasan dunia Kristen. Jadi ketika Anda memberi pertanyaan apa saja, termasuk yang nyeleneh gitu ya, nyeleneh itu pokoknya asal bunyi gitu ya, asal nulis, nggak dipikirin tulisannya, nggak dipikirin dampak dan akibat dari tulisannya, tetap saya jawab, tapi dalam perspektif ajaran biblical worldview. Bagaimana saya menjelaskan tentang Maria yang berdoa? Maria manusia berdosa yang dikaruniakan anugerah dan privilege spesial. Maria istri dari Yusuf anak keturunan dari Daud. Karena nama Maria di Alkitab banyak. Ada Maria ibunya Markus, ada Maria Magdalena, ada Maria Salome, dan Maria lain. Ya, sama seperti nama saya Marojahan, itu namanya banyak di mana-mana. Terlebih kalau orang Batak itu pasti akan banyak mengenal nama Marojahan. Artinya berpondasi yang kuat, berpikir yang teguh. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang Maria dalam Alkitab, Maria yang suaminya Yusuf. Nah, apakah Maria berdoa? Jelas berdoa. Apakah doanya dikabulkan Tuhan? Ini bukan bicara kabul atau tidak dikabulkan, tapi berbicara tentang apakah isi doanya sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai kehendak Maria. Jadi seringkali kita di dalam doa itu salah ngomongnya, salah doa. Tuhan, kalau aku sembuh, pasti aku akan kerja keras. Disembuhkan Tuhan, nggak kerja keras juga tuh. Jadi hati-hati kita berdoa. Nah, mungkin saja di dalam doa-doanya ada waktunya belum atau belum mengetahui keseluruhannya. Kan Maria juga berdoa. Maria berdoa dan Tuhan mengatakan belum waktunya. Belum waktunya dalam hal apa? Nah, ketika kita menggunakan terminologinya Maria tapi tidak menggunakan terminologinya Yesus, jadi salah tafsir. Belum waktunya berkaitan dengan apa yang dikerjakan Yesus, khususnya dalam karya penebusannya. Berkaitan dengan itu belum waktunya. Tapi kalau berkaitan dengan yang disebut dengan waktunya pada saat itu, Maria meminta supaya bilang, ini anggur sudah habis, gimana ini? Ya biasalah, kan biasa itu. Kalau ada pesta, dia umumkan ini ketepatan memang Maria dan Yesus itu diundang dalam pesta itu. Dia kasih tahu, apalagi Maria di bagian belakang, bagian dapur, dan Yesus sudah datang. Ini gimana ini? Udah habis ini, anggurnya gimana ini? Ya, Yesus menjawabnya berbeda, bahasanya berbeda, belum waktunya. Tapi apa Yesus tidak melakukan apa yang dinyatakan permintaan itu? Dinyatakan, karena memang dibutuhkan oleh pembuat pesta itu. Jadi lihat layer apa yang dikatakan Yesus. Tidak mudah untuk menangkap momen, prinsip, pengertian di dalam satu konteks. Jadi mesti diperhatikan bagian-bagian ini. Nah, itu yang paling pentingnya. Kemudian, apakah roh manusia melahirkan roh manusia? Agak aneh juga ini ya pertanyaannya, roh manusia melahirkan roh manusia. Jadi kalau kalau berdasarkan Alkitab, ya berdasarkan perspektif Alkitab, Adam, ya ini mesti diperhatikan baik-baik. Adam menurut perspektif Alkitab diciptakan dari debu tanah, dibentuk sedemikian indah, sedemikian teratur, sedemikian baik. Ya, sudah dibentuk, dihembuskan napas hidup. Itu Adam, spesial only Adam. Yang kedua, Hawa. Diambil rusuknya Adam satu atau dua, Alkitab mengatakan dari rusuknya Adam diambil. Satu bagian rusuk Adam diambil lalu diberikan daging. Entah itu daging itu dari hewan, apa yang dimaksud dengan flesh itu, apakah itu tanah, tidak ditulis. Karena flesh itu bisa daging dari hewan, atau juga daging dari Adam, atau juga itu adalah tanah. Itu tidak dijelaskan secara konkret, tapi kita bisa tafsir macam-macam. Lalu dibentuk, jadilah itu Hawa, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Kalau kalimat itu ditulis berarti itu dagingnya Adam. Nah, itu yang kedua ya, Adam dan Hawa. Ketiga, kita manusia, keturunan Adam dan Hawa, tidak dari debu tanah. Saudara dan saya tidak dari debu tanah, diberikan hidup. Kita semua manusia sampai nanti pada satu pribadi yang sangat berbeda juga. Dari semua manusia keturunan Adam itu ada satu hal yang terjadi, yaitu dari sperma laki-laki
dan sel telur perempuan. Berjumpalah itu, dibawalah ke dalam rahim, diciptakan Tuhan di sana, dibentuk itu menjadi bahan fisiknya, lalu diberi napas hidup. Jadi yang menciptakan itu adalah Tuhan Allah. Caranya berbeda, sama seperti cara Adam dicipta, cara Hawa dicipta, cara kita dicipta. Berbeda. Maka kalau ada yang sudah waktunya memang Tuhan mau ciptakan, sel sperma dan sel telur bertemu bisa diberikan hidup. Tapi ada juga berulang-ulang dia seorang suami istri yang sah, yang legal, yang benar melakukan hubungan suami istri, tetapi kenyataannya tidak hamil. Kenapa? Ya tidak ada hidup, tidak diberikan hidup. Berarti bahwa roh melahirkan roh, pertama kata melahirkan saja sudah salah, karena kata melahirkan adalah suatu kenyataan bahwa itu ada pembentukan. Manusia tidak hanya roh saja, manusia pasti dua unsur, yaitu tubuh dan roh. Manusia, kalau makhluk yang roh saja itu namanya malaikat. Makhluk yang tubuh saja itu namanya binatang. Jadi manusia bukan binatang dan juga bukan malaikat. Maka kalau roh melahirkan roh, dari pertanyaan ini saja sudah keliru. Yang kedua, kata melahirkan, kalau manusia melahirkan manusia itu hanya ibu. Jadi ibu melahirkan siapa? Melahirkan kita. Nah, ketika ibu melahirkan ada sebelumnya proses. Di mana? Di rahim. Nah, waktu di rahim itu ada proses apa? Yang namanya penciptaan. Ada pembentukan tubuh, ada nafas hidup yang diberikan. Itu sebabnya dalam perspektif, cara pandang, biblical worldview, aborsi dilarang apapun alasannya. Karena sudah membunuh makhluk hidup yang ada di rahim. Jadi walaupun baru seminggu ketahuan sama dokter, periksa, Pak dokter, ke dokter kandungan tentunya ya, saya mau menyampaikan karena kondisi seperti ini, maka biarlah perempuan ini mengaborsi. Tidak boleh, karena ketika itu hamil, itu sudah jadi ciptaan. Kalau seminggu, nggak boleh, tidak tetap. Jadi bukan bicara hukum negara, hukum positif, hukum moral, atau hukum adat, tapi ini berbicara tentang nyawa manusia. Nah, itu sebabnya. Maka ketika manusia itu diciptakan, maka kita tahu bahwa manusia itu sebagai 4 hal yang paling penting dalam diri manusia. Sebagai ciptaan, dia tunduk kepada Allah, dan dia membutuhkan sesama ciptaan. Sebagai pribadi, dia adalah yang memiliki kebebasan, pikiran, kehendak, afeksi. Nah, afeksi ini perasaan dan emosi. Nah, ini ada pada person. Jadi, as a person being, itu kalau kita lihat secara ontologis, maka itu adalah hal yang berkaitan perkara rohani. Tetapi as human being, sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan, tubuh dan roh. Apakah kalau kita bicara tentang kategori atau prinsip dasar daripada pribadi, tadi ada kebebasan, ada pikiran, ada kehendak, ada afeksi. Nah, itu adalah ranah person. Ranah person itu bersifat rohania, bukan bersifat jasmania. Tetapi apakah bersifat jasmania, rohania, itu tidak ada kaitannya dengan jasmania? Ada. Karena di dalam tubuh manusia ada otak, ada panca indera, ada segala sesuatu yang berkaitan dengan pikiran. Otak punya syaraf, lalu ada pikiran yang ontologis, yang bersifat rohani, lalu itu berkolaborasi di dalam, sehingga apa yang kita pikirkan diterima oleh otak melakukan suatu tindakan secara otomatis, baik itu mendengar, baik itu melihat, baik itu bicara, melakukan apa saja, melangkah dan segala macam, itu otak yang mengatur. Tapi otak itu bisa mengaktifkan semuanya itu karena ada roh. Roh itu di dalamnya ada pikiran, kehendak, afeksi, kebebasan. Jadi nyambung semuanya, tidak terpisahkan. Begitu terpisah, itu namanya kematian. Nah, itu bagian yang rumit memang. Kalau begitu, bagaimana kita mengetahui bahwa orang itu memiliki pikiran yang benar? Apakah otaknya benar? Nah, itu memang agak sedikit rumit. Nanti belajar kalau dalam secara medis itu neurologis, ya, dalam bidang-bidang syaraf, otak dan sebagainya. Lalu dalam bidang teologis, kita belajar tentang person, as a person being. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah manusia sebagai image of God, gambar rupa Allah yang diciptakan menurut gambar rupa Allah. Ini tidak mudah. Jadi image of God, manusia makhluk berpikir, manusia makhluk rasional, dan manusia sebagai makhluk fungsional. Nah, itu image of God. Beberapa ahli sudah mengungkapkan hal itu. Yang keempat adalah manusia adalah ciptaan makhluk pribadi, image of God yang bersifat kekal. Jadi saudara dan saya tidak habis. Setelah dunia ini berakhir, setelah saya meninggal, maka saudara dan saya akan menyadari, akan mengetahui bahwa ada hidup setelah kematian. Nah, ini hal-hal yang paling sulit, ya. Jadi ada 4 hal bagian yang penting tentang keberadaan pribadi, keberadaan ciptaan, keberadaan image of God, dan keberadaan kehidupan manusia. Oh, kita berdoa nggak durhaka ya, masa berdoa durhaka. Jadi begini,
kita seringkali tidak mengerti tentang Alkitab itu dengan utuh, terutama tentang Kristus. Kita hanya menempatkan Yesus hanya sebagai dalam keadaannya manusia. Ya nggak boleh lah manusia berdoa kepada manusia. Itu dalam bahasanya Alkitab itu namanya pemberhalaan. Saya tidak mungkin berdoa kepada manusia, entah itu papa, mama, kakek, nenek, buyut, leluhur, nggak boleh. Itu kejahatan manusia, kejahatan moralitas. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa manusia adalah manusia. Sesama manusia itu setara. Ada ciptaan, berdosa, perlu penebusan, dan tahu bahwa dia akan ada akhirnya. Nah, tidak mungkin berdoa kepada manusia. Nah, bagaimana kita mengenal Kristus itu di dalam Alkitab yang sebenarnya juga dia adalah ilahi, anak Allah yang tunggal. Nah, sekali lagi, kalau Anda pijakannya tidak di dalam konstruksi pemikiran biblikal, di mana Alkitab menjelaskan dengan tegas bahwa Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, yang satu-satunya, tidak ada yang lain, hanya dia yang inkarnasi menjadi manusia. Tadi saya katakan tadi, Adam dari debu tanah, Hawa dari rusuk, kita dari sel sperma dan sel telur. Ada satu manusia yang hadir dalam sejarah yang disebut dengan manusia Yesus, namanya Adam kedua. Bagaimana? Apakah benihnya dari debu tanah, dari rusuk, dari sel sperma, sel telur? Jawabnya tidak, dari Roh Kudus. Jadi spesial. Jadi ada yang spesial. Adam tidak ada bapak ibu, Hawa memakai ada laki-laki, kita ada ayah ibu, ada laki-laki. Yesus tidak ada unsur kemanusiaan Adam, tapi dia menggunakan rahimnya perempuan. Tapi dia waktu inkarnasi dalam keadaannya yang ilahi, dia inkarnasi ditambahkan padanya natur kemanusiaan. Jadi ketika baca Alkitab, oh berarti Maria sadar betul bahwa yang dihadapinya adalah pribadi yang punya dua natur. Dalam keadaannya manusia, dia bisa memberikan perintah kepada Yesus, tapi dalam keadaannya sebagai yang ilahi, dia sadar betul bahwa dia bergantung kepada Yesus. Nah, kondisi seperti ini sulit dimengerti. Yang mana saat ilahi dan yang mana saat yang disebut dengan yang manusia. Waktu lapar, waktu haus, waktu meninggal, ya manusianya. Tapi manusia bisa meninggal? Iya. Apa Tuhan bisa meninggal? Nah, ini menjadi keunikan. Ada satu prinsip yang penting. Apa arti meninggal di dalam kekristenan? Artinya keterpisahan. Nah, ini bagian yang tidak mudah. Jadi, Yesus tidak disebut durhaka karena dia nurutin. Jadi, apa hubungannya dengan dosa asal? Nah, dosa waris, apakah roh diciptakan itu terkena dosa? Nah, ini begini. Di dalam Adam, ketika Adam berdosa, di dalam Adam, pinggangnya Adam, spermatozoa. Jadi di dalam pinggangnya Adam, potensi keberadaan human being, seluruh alam di bumi manusia ini, itu ada. Jadi spermatozoa di dalam Adam. Jadi ketika Adam itu berdosa, maka dia mewakili dua pihak. Satu, dirinya sendiri. Dua, yang ada di dalam dirinya, yaitu umat manusia, keturunannya. Jadi itu yang disebut dengan federal. Jadi mewakili seluruh umat manusia. Jadi ketika Adam berdosa, maka seluruh keturunannya berada dalam keadaan bernatur dosa. Jadi ada dosa, sin besar yang disebut dengan actual sin. Actual sin itu natur dosa berdasarkan adanya di dalam Adam. Kemudian yang bernatur dosa ini berbuat dosa, itu namanya actual sins. Actual sins misalnya, saya tidak diajari papa mama berbohong, saya tidak diajari melawan papa mama, saya tidak diajari berkelahi, tetapi potensi natur berdosa saya lakukan satu kebohongan, saya lakukan perkelahian waktu masih kecil misalnya, maka itu namanya actual sins. Jadi apakah diwariskan? Itu bukan bicara warisan, tapi bicara tentang keberadaan manusia. Jadi ketika saya dilahirkan atau saya berada di rahim, maka karena saya ada di dalam Adam, sel sperma dan sel telur itu memang pada posisinya adalah ciptaan, tapi saat yang sama sudah ada natur keberdosaannya. Tapi bayi yang masih dalam rahim dan bayi yang belum beraktual sins, apakah orang berdosa? Iya, keadaannya berdosa. Tapi apakah sudah berbuat dosa? Jawabannya tidak. Lalu apakah nanti merujuk kepada ketika dia beroleh penebusan, apakah orang ini akan beroleh penebusan berdasarkan pada perbuatannya? Jawabannya tidak. Apakah berdasarkan perbuatannya sehingga ia dihukum? Jawabannya tidak, karena dia memang tidak berbuat dosa, karena masih bayi. Meninggal misalnya, maaf kata meninggal dia di kandungan, maaf kata dia meninggal masih bayi. Lalu bagaimana dia mendapatkan keselamatan? Itu anugerah. Misterinya, banyak orang berpendapat, oh kalau kita itu yakin dia orang percaya, maka anak keturunannya
kalau dia meninggal bayi, meninggal anak-anak, belum berbuat dosa, belum aktual sins, S-I-N-S, ya, banyak dosa-dosa, maka dia karena belum berbuat dosa, tapi di dalam ranah orang percaya, maka dia menjadi orang yang diselamatkan. Ada yang berpendapat tidak semua bayi pasti diselamatkan. Tidak juga, karena manusia, bayi itu bernatur dosa. Itu sebabnya Daud mengatakan, sejak dalam kandungan aku sudah berdosa. Jadi memang kenyataannya seperti itu. Jadi ini hal yang tidak bisa dijelaskan secara di luar itu. Jadi kalau mau jelaskan, maka ada asumsi-asumsi tambahan yang lain. Jadi saya ingin menegaskan dari perspektif biblical worldview. Nah, itu bagian yang penting. Lalu bagian berikutnya, kalau begitu saat zigot inkarnasi Yesus manusia dikandung Roh Kudus, adakah gen sel telur Bunda Maria? Ya, tidak ada. Tadi saya katakan tidak ada sel sperma, tidak ada sel telur. Kok bisa ya? Bisa. Kenapa bisa? Adam ada sel telurnya nggak? Ada sel spermanya nggak? Enggak. Hawa ada itunya tidak? Ada yang namanya sel spermanya, sel telurnya enggak ada. Jadi satu-satunya pribadi, satu-satunya yang memiliki keadaan manusia yang tidak ada sel telur, yang tidak ada sel sperma, yang tidak ada rusuk, tidak ada debu tanah dari asalnya, sumbernya gitu, itu hanya Yesus. Kok bisa? Bisa. Karena dia memang Tuhan Allah, quote and quote kemanusiaannya diciptakan untuk melaksanakan inkarnasi. Maka dikatakan firman itu menjadi daging, menjadi manusia. How to? Bagaimana caranya dia menjadi daging? Ya ada benih itu berkembang, bertumbuh. Apakah benih itu tumbuh berkembang lalu bisa nempel ke plasenta Maria? Iya, bisa. Bagaimana caranya? Sama seperti sel sperma dan sel telur ketika bertemu itu kan kecil banget. Kalau Anda dan saya bisa masuk ke dalam satu penglihatan yang lebih besar, maka akan lihat kecil banget, lalu ketemu, bawa ke satu rahim, apa langsung nempel? Ada mekanismenya di sana, bagaimana bisa nempel ke plasenta, lalu di sana ada perkembangan. Dan itu dikerjakan oleh siapa? Kalau Roh Kudus mengerjakan itu pada diri rahim Maria, maka Maria kan bingung bertanya, how to? Bagaimana saya belum bersuami? Pikirannya sama seperti kita, pikirannya sama seperti manusia yang lain, bahwa kalau namanya hamil, kalau namanya punya anak, pasti ada hubungan suami istri. Bagaimana mungkin saya suci dalam pengertian saya tidak melakukan hal-hal yang seperti yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan sebagai suami istri, saya tidak melakukan itu. Tapi bagaimana bisa hamil? Kok bisa? Bisa. Roh Kudus mengatakan bisa, kamu akan hamil dari Roh Kudus dan melahirkan anak. Nah, ini sesuatu yang tidak mudah dimengerti karena itu tidak ada di dalam pengalaman manusia-manusia. Tapi kalau di dalam ajaran Alkitab ada peristiwa-peristiwa yang sangat menarik, penciptaan Adam, penciptaan Hawa. Nah, kalau kita memang tidak kecuali Yesus. Apakah ada lagi yang lain? Jawabannya tidak. Hanya ada satu. Nah, di dalam konstruksi perwakilan inilah kalau kita orang percaya berada di dalam Kristus, dia mewakili kemanusiaan, dia mewakili keilahian, sehingga kita mengalami penebusan. Nah, ini prinsip yang tidak mudah dimengerti. Semoga bermanfaat. Ya, kiranya Tuhan menolong saudara dan saya ketika mengerti bagian-bagian ini. Berikutnya, apakah ada pertanyaan lain? Silakan. Saya sudah menyampaikan beberapa prinsip berkaitan dengan pertanyaan saudara, tapi sebelumnya saya sudah jelaskan tentang wawasan dunia dan bagaimana kita menjelaskan tentang wawasan dunia. Apakah Yesus memiliki dua roh? Allah itu roh adanya, anak itu roh adanya, manusia itu ada jiwanya, ada rohnya. Bisa dikatakan demikian karena dia punya. Tapi apakah dua roh, dua pribadi? Jawabannya tidak. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat sulit dimengerti. Tetapi kalau dia dua roh, maka yang satu roh anak, yang satu roh kemanusiaan. Maka dia meninggal kan, terpisah. Lalu apakah roh anak bergabung dengan roh kemanusiaan Yesus? Nah, ini kalau komunikasi bagaimana? Nah, ini pandangan Lutheran. Jadi dia akan kemanusiaan, kerohan manusia Yesus berkomunikasi, berinteraksi dengan keilahian, kerohan anak Allah menjadi satu roh. Seperti itu. Tapi Alkitab tidak demikian. Ya, memang seperti itu. Jadi kalau kita menjelaskan tentang misteri dari keilahian Yesus dan kemanusiaan Yesus, itu not simple but God menyatakan di reveal ya kebenarannya untuk setiap orang untuk belajar baca Alkitabnya. Jadi apakah dua roh ketika dia mengatakan bahwa aku diutus, aku mengerjakan, aku menyerahkan nyawaku, itu kan ada kata itu, kalimat aku menyerahkan nyawaku, lalu meninggallah di atas kayu salib, lalu ada keterpisahan antara, lalu kemudian dia bangkit,
ada rohnya bangkit, lalu kemanusiaannya dan keilahiannya itu apakah terpisah? Jawabannya tidak terpisah. Apakah bercampur? Jawabannya tidak bercampur. Apakah dia saling berkomunikasi sehingga menyatu? Jawabannya tidak. Nah, itu semua diselesaikan di mana? Di dalam konsili Bapak-bapak gereja, konsili Nisea, Kalkedon, Konstantin. Dan semua konsili itu menjawab pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan natur dan pribadi Yesus. Jadi ini kesimpulannya. Kalau begitu bagaimana? Di dalam Alkitab nanti dia datang kembali dalam segala kemuliaannya. Berarti setiap orang bisa lihat, berarti fisik, berarti bangkit dalam kebangkitannya. Nah, ini yang memang yang tidak mudah dipahami. Jadi Yesus adalah manusia biasa yang diutus Tuhan. Salah, kalimatnya salah. Pertanyaannya salah, ya. Pertanyaan yang salah saya harus benerin. Jadi pertanyaan keberannya, jadi ketikanya juga salah. Jadi kalau kita mau tanya itu tanya dengan benar, gitu ya, supaya benar juga jawabannya. Jadi saya luruskan. Apakah Yesus adalah manusia biasa? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena bukan dari Adam, bukan dari benih Yusuf Maria, dari Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, iya, dia manusia yang diutus oleh Allah Bapa dan Roh Kudus. Alam menyatakan itu di dalam biblical worldview. Diutus, iya diutus. Diutus, apakah dia lebih rendah? Diutus dalam keadaan yang manusia, ya manusia lebih rendah. Jadi mesti tahu Pak Mam itu. Jadi ketika dia diutus sebagai messenger, yes, dia diutus. Sama seperti saya diutus oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan. Saya diutus oleh seseorang atau lembaga yang lebih tinggi dari saya melakukannya. Saya diutus, iya benar diutus. Jadi bukan sesuatu yang memalukan diutus, itu menunjukkan mewakili. Diutus itu seperti duta besar, itu diutus oleh negara kita, Indonesia. Duta besar untuk Amerika, untuk Singapura, untuk Arab Saudi, untuk Rusia, dan duta besar itu mewakili pemerintahan Indonesia di luar negeri, di negara lain. Itu pengutusan. Apakah mereka lebih rendah, lebih remeh? Jawabannya tidak. Negara-negara di mana orang-orang itu mengakui duta besar itu diutus oleh negara kita, maka negara-negara di mana orang-orang Indonesia yang menjadi duta besar pasti dihargai. Sama penghargaannya dengan pemerintahan Indonesia. Jadi tidak boleh dianggap remeh. Oh, karena dia duta besar, utusan dari negara Republik Indonesia, maka kita bebas suka hatinya. Tidak, ada namanya otonomi dari suatu lingkungan keberadaan dari seorang duta besar atau seorang konsulat di sebuah negara yang menerima pengutusannya. Itu paling penting. Jadi kalau begitu bagaimana kita menerima itu? Ya sama, Yesus diutus dalam keadaannya manusia yang spesial. Yang spesial karena inkarnasi, diutus. Waktu dia diutus, dia mengerjakan bagiannya. Dan apakah dia kalau diutus dia berbeda keilahiannya? Tidak. Artinya dia diutus oleh dirinya sendiri, kemanusiaannya, dan diutus oleh Bapa dan diutus oleh Roh Kudus. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Nah, ini bicara tentang bagaimana ia menyatakan, tetapi juga Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, tapi Bapa juga menyaksikan apa yang kukerjakan. Maka di dalam Yohanes pasal 17 doanya, permuliakanlah aku seperti perkemuliaan yang kumiliki di dalam hadiratmu. Wow, luar biasa. Jadi kita mesti bisa lihat dia diutus, yes. Apakah dia lebih rendah? Jawabannya tidak. Mengapa dia diutus? Mewakili Allah. Mewakili itu apa? Untuk menerima dan mengalami orang-orang yang ditebusnya kehidupan yang kekal. Berdasarkan apa? Ketetapan Allah, decree of God. Di dalam kekekalan, sebelum segala sesuatu dicipta, sebelum segala sesuatu ada namanya ketetapan. Nah, ini yang menjadi sulit memang. Bagian-bagian ini memang tidak mudah. Saya harus jelaskan ini karena ada pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, kalau saudara ingin bertanya yang lebih dalam lagi, silakan. Pasti saya akan luruskan pertanyaan kalau sedikit agak belok-belok sedikit gitu ya. Berarti Anda menyimak apa yang saya jelaskan. Memang tidak mudah, saudara, untuk mendapatkan pengertian ini. Saya belajar berapa tahun? Dari mulai kecil saya diajari oleh orang tua saya membaca Alkitab. Dari kecil. Walaupun saya belajar agama-agama lain, bahkan saya pernah studi di satu sekolah, dan di sekolah itu tidak ada pelajaran agama Kristen. Mau tidak mau saya belajar ajaran agama lain. Baik itu melakukan ritual keagamaannya, belajar membaca kitabnya, belajar mempelajari prinsip-prinsipnya. Tetapi Roh Kudus melahirbarukan saya tahun 1990. Dan puji Tuhan, saya bisa ada karena kesetiaan Allah. Nah, ini yang paling penting. Nah, di ayat mana Yesus kasih tahu dia Tuhan? Ada ego emi. Ada. Di ayat mana Allah mengatakan aku Allah? Nggak ada juga. Nggak ada juga. Di ayat mana orang lain mengatakan bahwa saya manusia? Masa saya tulis, saya manusia? Di dalam tulisan saya, bahkan di dalam kalimat-kalimat saya nggak mengatakan saya manusia loh. Anda tahu nggak?
Enggak. Pasti orang akan bilang, Rudi manusia, Marojahan manusia, Ardi manusia, Gear manusia. Nah, seperti itu. Jadi, nggak harus dinyatakan bahwa dia manusia atau dia adalah Tuhan. Misalnya, aku adalah pokok anggur yang benar. Ego emi. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Aku adalah ada 7 kali. Before Abraham was, I am. Itu ego emi. Itu menunjukkan bahwa dia adalah setara keberadaannya. Aku dan Bapa adalah satu. Bapa itu adalah Allah. Bapa itu pernyataan Allah. Nah, itu ada. Jadi kalau Gear ingin tahu, baca dulu apa yang kamu maksud itu apa gitu. Bacalah. Baca, kalau nggak dibaca, Anda pasti akan bingung. Sudah baca Alkitab nggak? Nah, saya sudah kasih tahu disclaimer di tempat saya. Kalau Anda bertanya, syarat pertama, baca kitab suci Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Sudah baca belum, Gear? Saya yakin belum baca. Yang kedua, harus mengetahui historisitas dari kekristenan dari mulai abad pertama sampai abad 21. Ketiga, harus mengetahui pengakuan iman rasuli paling tidak. Keempat, harus memahami tentang hukum-hukum moral, hukum-hukum keagamaan Kristen. Nah, baru kita diskusi. Kalau cuma plak, nanti dikasih juga nggak ngerti, nggak paham. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau belum paham, belum mengerti, ya sudah, susah ya. Dari seperti itu. Jadi kalau malas baca, no way ya. Jadi di room saya itu mesti rajin baca Alkitab ya. Saya dari kecil baca Alkitab ini, dicoret-coret, saya tulis tunjukkan bisa. Ya, kita baca Alkitab, ada baca buku beragam, ada banyak buku yang saya bisa tunjukkan. Baru ya, buku saya sedikit ya, baru 1000-an lah buku yang pernah saya baca. Tapi apakah cukup? Tidak. Begitu kompleksnya manusia, begitu ya. Tentang saya belum pernah baca tulisan misalnya tentang suku Maori, suku yang ada di Papua, ada 300 suku di sana, mungkin ada tulisan. Saya belum pernah belajar tentang Tias Politika daripada Montesquieu secara utuh dari tulisan dia sendiri. Oh, perlu baca itu. Jadi kalau nggak baca ya gimana ya, susah ya. Lalu kutip-kutip ayat, lalu dengar menurut pendapat orang. Baca Alkitab, misalnya ada yang tadi mengatakan, coba tunjukkan. Nah, kalau dikatakan di dalam, misalnya di dalam ayat pasal 3 ya, ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Istilah anak yang tunggal saja di dalam Alkitab itu berbicara tentang kesetaraan. Kok bisa? Iya, yang mengatakan itu siapa? Yesus. Kapan dituliskan, dinyatakan oleh Rasul Yohanes di dalam ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Wah, jadi kalau begitu Bapa dan anak itu dua pribadi yang berbeda. Iya, tapi setara. Bagaimana menjelaskannya? Nah, ini bagian yang penting. Misalnya juga dijelaskan juga bagian yang lain. Misalnya seperti ini. Bagian yang dikatakan di dalam Yohanes, misalnya pasal yang ke-8, dikatakan di ayat yang ke-60, ayat ke-36 ya. Yohanes 8 ayat 36 atau 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Itu ada tulisannya, ada penjelasannya. Yesus mengatakan, maka Yesus berkata pula di Yohanes 8 juga ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. I am. Ego ini, aku adalah terang dunia. Nah, ini bagian penting. Orang-orang unbeliever dan orang-orang yang tidak memiliki fondasi Alkitab pasti nggak ngerti. Kecuali Roh Kudus memberi pengertian. Kemudian dikatakan juga di dalam Yohanes pasal 10, aku berkata kepadamu sesungguhnya akulah pintu ke domba, akulah gembala. Itu ada 7 kali. Apakah hanya di dalam Injil Yohanes? Tidak demikian. Di dalam Injil Matius, di dalam Injil Markus, di dalam Injil Lukas juga dituliskan. Jadi jelas dikatakan demikian. Jadi tidak mungkin tidak di luar itu. Jadi Yesus itu adalah Tuhan. Pernah ia katakan? Pernah. Dikatakan dalam Alkitab? Iya. Hanya istilah terminologinya kan beda. Jadi kalau beda ya susah ya dipahami dengan baik. Lalu pertanyaannya, apakah penyebab dosa keturunan bisa dibebankan kepada keturunan yang tidak bersalah? Wah, bukan dibebankan, tapi karena memang di dalam pinggangnya Adam yang disebut dengan spermatozoa, kita ada di sana. Jadi memang suatu kenyataan bahwa kita memang sudah bernatur dosa. Jadi bukan dosanya Adam, perbuatan aktualnya daripada dosa Adam, ya, aktual dari dosa Adam itu kemudian dibebankan kepada keturunannya. Misalnya di dalam itu misalnya kepada Kain dan Habil, tidak demikian. Tetapi memang ya aktualnya dosa kita. Saya mencuri, masa sih saya mencuri orang lain yang disalahkan atau anak saya yang salahkan? Ya saya yang salah. Itu dosa aktual. Tapi potensi yang ada sebagai dalam keadaannya berdosa, iya. Nah, itu menjadi sesuatu yang penting. Nah,
Kalau ditanya Alkitab terlalu dalam untuk dipahami, bukan hanya comot-comot Alkitab ya. Terima kasih saudara Soiseman, yang memang tidak mudah ya. Kalau kita nggak baca Alkitab secara teratur dan rapi, ya agak sulit ya, agak sulit. Bukan tidak bisa, karena Alkitab memang untuk dibaca, dipelajari. Tetapi harap bacanya utuh. Ibaratnya kalau saya itu punya surat cinta dari seseorang, waktu masih pacaran misalnya, lalu di surat cinta di halaman pertama, dulu tulis tangan ya, halaman pertama, aku memang gak suka dulu sama kamu, begini. Halaman pertama kita sudah patah hati nih. Halaman pertama udah patah hati, kenapa? Waktu saya baca halaman pertama, oh ternyata dia memang gak suka, dia lupa halaman kedua. Tapi sekarang saya mengasihimu, mencintaimu. Karena dia kesel di halaman pertama, dia robek halaman pertama, semua suratnya, akhirnya gak dapat apa-apa. Akhirnya dia gak dapat namanya sebuah keutuhan dari sebuah narasi. Sama. Kira-kira itu ilustrasi sederhana. Sehingga ketika saya dapat surat yang sekarang adalah dari istri saya, dulu waktu pacaran, saya baca halaman pertama. Wah, sangat mengagetkan bukan? Begitu baca halaman kedua, sangat menyenangkan. Begitu halaman ketiga, ada pengharapan. Jadi bacalah utuh. Jadi kalau satu kalimat diambil, wah, problemnya apa? Problemnya Anda tidak mendapatkan sesuatu mutiara di dalamnya. Itu yang kebanyakan orang cara baca Alkitabnya salah. Nah, kira-kira itu penjelasan ilustrasi sederhananya. Ya, jadi saudara dapat melakukan itu setiap hari sebenarnya, dan tidak bisa baca Alkitab itu instan, nggak bisa. Berdoa dulu kepada Tuhan Allah, baca dari kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, terus baca. Perlahan-lahan dibaca sampai kitab Malaki. Baca lagi Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, surat Paulus kepada jemaat di Roma. Terus baca semuanya, satu kata demi satu kata, satu kalimat demi satu kalimat, sampai kitab Wahyu. Nah, kalau udah dapat baca cukup, tidak, ulangi lagi supaya bisa terbentuk wawasan dunianya biblical. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Apakah dari Sem, Ham, dan Yafet lahir keturunan manusia berbagai ras? Iyalah, pastikan keturunan Anu ada Sem, Ham, Yafet. Nah, Sem itu siapa keturunannya? Ada macam-macam orang menafsirnya. Oh, ini keturunan orang Eropa, ini keturunan kulit putih dan sebagainya. Ya, belum ada pembuktiannya sih. Belum ada pembuktian. Dunia arkeologis juga hanya melihat data-data arkeologi bicara tentang fosil-fosil yang ditemukan. Ketepatan saya belajar arkeologi, studi saya antropologi fisik. Lalu yang kedua, juga misalnya Ham itu orang-orang daerah Timur Tengah, orang-orang Afrika segala macam. Belum ada pembuktian juga sih, walaupun banyak. Ada juga Yafet, itu orang yang kulitnya sawo matang, kulit kuning dan sebagainya, itu orang-orang Asia. Bisa jadi, tetapi bagaimana cross culture? Jadi pertemuan keturunan Sem, Ham, Yafet itu ada. Bisa terjadi, bisa terjadi. Misalnya Abraham itu keturunan Sem, ya kan? Tapi apakah Abraham hanya Abraham saja? Ternyata Abraham punya satu budak namanya Hagar, itu dari mana? Dari Mesir. Mesir keturunan mana? Ham atau Sem atau Yafet? Nobody knows. Lalu kemudian setelah Sarah meninggal, Abraham sudah punya anak namanya Ishak, anak perjanjian. Lalu dia menikah dengan Keturah. Keturah itu orang mana? Nah, itu lagi. Jadi anaknya banyak lagi tuh, anaknya banyak begitu. Kita kan ribut hanya bicara tentang Agar dan Sarah, lupa Keturah. Jadi ada Agar, budak, ada Sarah yang akhirnya punya anak Ishak dan meninggal, lalu Keturah punya keturunan 5. Jadi ini banyak sekali. Lalu bagaimana keturunan ini banyak sekali? Ya jelas, sama seperti yang saya katakan bahwa begitu kompleksnya pembicaraan ini dan begitu tidak mudahnya untuk dipahami. Tetapi saudara dan saya bisa ada waktu belajar antropologi perlu dipelajari. Kemudian perlu dipelajari bahasa-bahasa, walaupun terbatas. Perlu dipelajari dunia arkeologi, perlu dipelajari sejarah perkembangan bangsa Indonesia, sejarah perkembangan suku Batak, sejarah perkembangan politik Indonesia, itu dipelajari. Detailnya nggak bisa, maka perlu penelusuran, perlu studi, perlu riset di sana. Nah, seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah dari Sem, Yafet lahir keturunan manusia, jawaban simpelnya ya, kan karena pertanyaannya apakah. Tapi kalau ditanya bagaimana keturunan Sem, Ham, Yafet itu bisa nah, itu perlu riset. Tadi sederhananya saya buat dari prinsip biblical. Tapi kalau kita bisa mau merusuk lagi, menjelaskan lagi, perlu riset. Karena Alkitab bukan buku ilmu pengetahuan sejarah utuh, tidak. Karena ada kisah-kisah di dalam Alkitab yang dicatat pada kitab raja-raja, sejarah raja-raja Israel dan sebagainya. Itu bagian-bagian penting yang perlu untuk kita diskusikan, bahkan kita terus didorong untuk belajar.
belajar dan belajar. Tidak ada waktu untuk sekedar hanya cuap-cuap gitu ya. Mari kita terus belajar, dan saya punya satu keinginan, apa yang saya tahu saya boleh bagikan. Ada di YouTube saya, apapun yang bisa saya ketahui saya jelaskan di dalam YouTube, dan banyak orang yang sudah mendapatkan berkat dari sana, dan puji Tuhan. Jadi kalaupun misalnya ada kesulitan di dalam kanal YouTube itu karena mungkin memang ada iklan, saya juga tidak duga bahwa itu ada iklannya segala macam. Silakan saja, mau di skip iklannya monggo, nggak ada masalah bagi saya, karena tujuan saya adalah menyampaikan pengajaran, kebenaran, dan semoga banyak orang bisa menjadi berkat. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian dimanapun berada. Haleluya, amin.